Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kita sudah melalui beberapa hari setelah tahun baru ya. Dan ada sebuah pertanyaan nih. Kira-kira kemarin itu apa yang menjadi resolusi kita? Tiap tahun ya kita buat resolusi. Ada yang tercapai, kita puji Tuhan. Dan ada yang tidak tercapai, kita harus juga puji Tuhan. Contohnya saya punya resolusi dari tahun ke tahun tuh pengen kurus, tapi belum berhasil ya. Ya, mungkin saudara-saudari, Bapak Ibu yang punya tips-tips boleh bagikan ke saya bagaimana ya. Dan juga ya, mungkin kita bisa melihat resolusi kita nih. Masing-masing kita punya resolusi apa. Seringkali kita mungkin pingin ya menjadi lebih sehat. Ya termasuk ya, pengen kurus itu juga artinya kita pengen sehat juga ya kan. Salah satu motivasi orang pengen kurus. Gak salah kan? Gak salah. Kemudian kita juga pengen lebih sukses. Ya iya dong, wajar. Gak salah juga pengen sukses. Gak ada yang salah. Jadi kita pengen pekerjaan kita lebih maju, kita boleh menerima berkat, kita jadi berkat buat keluarga kita, buat gereja kita. Bagus juga. Jadi banyak hal-hal yang kita ingin ya lebih. Kalau kita simpulkan sebetulnya dari semua resolusi kita, nggak ada yang pengen lebih kurang bukan? Pasti kita pengen to get more, kita pengen meraih lebih banyak dan melalui itu kita to be more, kita jadi lebih, jadi seorang yang lebih. Mungkin nggak hanya materi, tapi juga perilaku kita pengen lebih sopan di tahun depan gitu. Kita yang mungkin punya cara ngomong kasar, kita pengen lebih halus. Banyak ya, kita pengen lebih generous, kita pengen lebih suka memberi pada orang lain. Kita lebih sosialnya lebih tinggi dan lain sebagainya. Saudara-saudari, salah satu makanan yang saya suka setelah biasa kita ibadah adalah di sini ngomongnya pikang doang ya. Kalau di Surabaya itu ote-ote udang ngomongnya. Saya coba hafalkan gitu ya. Dan kita boleh mengingat setiap kali kita makan pikang doang andalan kita nih. Ada udang di balik pikang doang. Dan selalu ada motivasi di balik hati kita. Ini yang harus kita waspada, yaitu hati kita. Seringkali kita hanya terpaku pada perilaku kita bukan? Ya. Tapi di balik perilaku itu semua, selalu ada motivasi di hati yang membuat kita melakukannya. Jadi tadi itu resolusi kita bahas. Gak salah, kita ingin melakukan apa, kita ingin menjadi apa, gak salah. Yang harus diwaspadai adalah kenapa kita mau mendapatkan lebih, kenapa kita mau menjadi lebih. Motivasinya. Yeremia 17 ayat 9a berkata, betapa liciknya hati itu lebih licik dari segala sesuatu dikatakannya. Dia menyembunyikan. Contohnya aja ya, hati kita tuh dalam hal sederhana. Kita sering bilang, kita harus membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan katanya kan. Tapi hati kita yang licik selalu bilang keinginan kita tuh jadi kebutuhan. Itu aja sulit ya kita memilah-milahnya ya. Dan juga termasuk hal-hal rohani Bapak Ibu Saudara-saudari. Ternyata mungkin ada ya di dalam resolusi kita menatap tahun baru, menatap kesempatan-kesempatan untuk lebih taat, untuk lebih saleh, untuk lebih melayani Tuhan, untuk lebih rajin pelayanan begitu ya. Banyak yang kita ingin lebih punya apa ya, jadi contoh teladan bagi sesama kita. Di rumah kita juga berpikir kita bisa lebih baik lagi nih. Kita ingin melakukan itu semua, do more. Be more and get more. Kita lakukan lebih. Balik lagi, apa motivasi di balik hati ketika kita menginginkan bahkan hal-hal rohani untuk kita lakukan lebih. Oke, kita tahu Tuhan Yesus itu sudah mengasihi kita, amin ya. Ia mati di atas kayu salib, itu bukti nyata. Oke, kita tahu itu Injil. Injil seringkali dipahami sebagai hal ini, gak salah, betul ya. Lalu kita tahu dan kita bersyukur atasnya. Lantas bagaimana upaya saudara-saudari untuk tetap berada di dalam
keselamatan, tetap berada di dalam perkenanan Tuhan. Tetap disayang sama Tuhan dan tetap menjadi anak Tuhan. Kalau ditanyakan begini, Bapak Ibu Saudara-saudari jawabnya apa? Apa yang sering terpikir? Apa yang harus dilakukan untuk menyenangkan Tuhan? Mungkin pelayanan lebih giat, ya kan? Mungkin kita disiplin rohani lebih keras lagi dan banyak hal yang terpikirkan di kita. Itu pun juga nggak salah, tapi kita gali lagi, masuk lebih dalam lagi di hati kita. Apa sih sebetulnya? Ya, dan mungkin juga di dalam resolusi itu kita berpikir ya, berangan-angan. Betapa indah kalau kita bahkan lebih lagi disayang Tuhan dan diberkati Tuhan. Mungkin selama ini kita berpikir, oh bisnisku nih agak mandek nih tahun lalu. Ini bukan cuma karena COVID, kayaknya karena aku nih kurang benar-benar ikut Tuhan deh. Masalah-masalah di rumah aku tuh nggak selesai-selesai, mungkin gara-gara aku kurang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin ada pikiran itu kan. Saudara-saudari, saya pernah diskusi ya beberapa kali sama anak-anak muda biasanya. Saya tanya, kamu disayang nggak sama papa mamamu gitu? Terus biasanya ya dijawab ya sayang. Ada yang bilang papa mamaku galak. Loh iya nggak apa-apa. Tapi tahu nggak kalau itu karena sayang? Iya tahu sebetulnya. Oke, kalau kamu tahu papa mamamu sayang kamu begitu ya. Terus saya tanya lagi, gimana caranya supaya dia tetap sayang dan gimana caranya supaya kamu tuh tetap jadi anak mama papamu? Gimana caranya? Bingung dia. Ya nggak harus ngapa-ngapain. Karena itu statusnya ya kan. Apa yang kita lakukan supaya kita tetap jadi anak dari mama papa kita. Kita udah menikah, punya anak, kita udah besar, kita tetap dianggap anak kecil kadang sama mama papa kita kan. Itu status. Dan begitu juga harusnya kan relasi kita dengan Tuhan yang udah ngangkat kita jadi anaknya. Apa yang harus kita sebetulnya tambahkan di dalam keselamatan kita supaya Tuhan lebih sayang? Enggak. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, apakah kita taat agar kita disayang atau kita tahu kita disayang maka kita taat? Pergumulan eksistensial, susah bahasanya ya, pergumulan hati lah gampangnya. Jadi kalau di hati kita itu selalu ada sesuatu yang terus-menerus minta untuk dipuaskan. Ini motivasi terdalam di hati kita. Di balik segala resolusi kita ingin jadi lebih, dapat lebih ya. Adalah kita orang yang selalu ingin diterima. Kita ingin dibenarkan, dihargai dan dikasih. Coba pikir-pikir ya. Kita gali dari bentuknya. Orang kenapa kalau tahun baru atau lebaran atau liburan ya, kumpul sama keluarga, itu di mana-mana pengen ya, kebanyakan kelihatan bawa mobil baru, pakai baju baru, ya mungkin bukan materi juga, tapi kita senang kalau akhirnya orang puji, ya. Kita ngerasa kita itu diterima, dibenarkan, dihargai dan dikasih oleh orang lain ketika kita bisa mencapai lebih dan memberikan lebih. Yang bahaya adalah ketika cara ukur itu kita ukurkan juga kepada relasi kita dengan Tuhan. Itu yang membuat banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu terlepas dari Injil. Makanya ya, kita nih sekarang lagi belajar tentang hidup berpusatkan Injil. Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin bingung, frustasi nih. Kenapa sih semua dikaitkan Injil gitu? Sama Bapak Ibu ya, saya waktu pertama kali masih belum masuk ke hati, jadi masih di kepala tentang Injil itu, wah itu susah sekali untuk merasakan keindahan Injil. Tapi kita belajar pelan-pelan, kita sama-sama melangkah. Yang disebut terlepas dari Injil itu banyak hal, tapi salah satu yang kita belajar hari ini adalah kita menganggap Injil itu seperti DP 0%. DP 0%, jadi kalau beli rumah, DP uang mukanya itu 0, gratis. Kita diselamatkan hanya oleh karena anugerah. Itu di Efesus 2 ayat 8-9, jelas bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang meninggikan diri. Kita sebutnya di sini adalah by grace, ya. Karena anugerah, bukan by works, bukan karena usaha kita, kerja kita. Murni karena anugerah. Tetapi kalau rumah DP 0% itu ya, yang parahnya adalah
Kemudian kita nyicil, itu usaha kita, DP-nya digratisin. Tapi nyicilnya itu usaha kita sendiri kan. Injil enggak demikian Bapak Ibu ya. Kalau demikian berarti ya harusnya kan gini, kita juga tetap berada di dalam keselamatan hanya oleh karena anugerah, bukan upaya manusia. Kalau karena upaya manusia, kita terlepas dari Injil tadi, hati kita kemudian mulai berusaha memenuhi pergumulan eksistensi kita tadi itu melalui usaha sendiri. By works, not by grace. Saudara-saudari, kita akan baca Alkitab kita, Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Tuhan itu kemudian saya percaya Dia memberikan ini untuk mengingatkan kita hal-hal yang tadi kita bahas itu penting sekali. Namun sebelum kita membaca, ya ini kisahkan tentang the good guy, orang baik, dan the bad guy, orang yang jahat menghadap Tuhan nih. Saya permisi tanya, Bapak Ibu Saudara-saudari, siapa di sini yang pingin jadi orang baik? Siapa yang senang ketika dinilai sebagai orang baik? Dan siapa yang sering memang merasa aku nih baik gitu. Kalau wawancara kerja aja deh, ada gak yang ditanya, menurut kamu gambarkan tentang dirimu, ya aku ini orang jahat yang gak diterima ya. Makanya kita selalu pikir, ya kita ini orang baik. Kita selalu membandingkan perbuatan kita dengan orang lain. Kalau kita buat dosa, kita lihat ada yang lebih berdosa, kita masih baik kok. Ada yang jauh lebih rusak. Nah coba kita lihat ya, ada kaitan ini. Lukas 18 ayat 9 sampai 10 dulu kita baca. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi, kita tahu siapa dia, dan yang lain adalah pemungut cukai, kita juga tahu siapa dia. Pertanyaannya adalah, siapa orang baik dan siapa orang jahatnya? Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita di zaman sekarang yang sering baca Alkitab, kita tahu ya, yang jahat itu pasti orang Farisi, itu nyebelin gitu orangnya. Wah ini yang melawan Tuhan nih. Gak kayak pemungut cukai, dia yang jahat, dia yang baik, dia yang berdoa, terus dibenarkan Tuhan. Kita tahu ending dari cerita ini kan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, pendengar Yesus mula-mula, waktu mendengarkan Tuhan Yesus mulai berbicara demikian, yang ada di otak mereka adalah, yang benar itu siapa? Orang Farisi. Dan yang dianggap jahat itu siapa? Pemungut cukai. Karena orang Farisi, ya dengan segala kesalehannya, benar-benar sangat semangat sekali ikut Tuhan. Tampak luar. Dan dengan mudahnya, namanya manusia kita juga ya, kita menilai inilah standar kebaikan moral. Sedangkan pemungut cukai siapa dia? Dia ini orang yang mengkhianati bangsanya. Dia menarik upah lebih daripada yang seharusnya. Dia gila kekayaan, dia nggak peduli dengan orang. Ini orang jahatnya, itu yang ada di pikiran orang-orang. Dan itu maksud Tuhan. Dengan brilian sekali Tuhan ngambil perumpamaan ini ya. Jadi kita kalau pendengar mula-mula itu pasti kena gitu ya. Wah, kita berpikir ternyata diputar balikan. Tuhan Yesus punya plot twistnya. Nah kita belajar Bapak Ibu Saudara-saudari, kita belajar tema kita tadi ada 3 cara hidup. Kita belajar yang pertama dulu nih. Cara hidup yang pertama, cara hidup agama yang moralistik atau moralisme disebutnya. Jadi kalau kita hidup di cara yang pertama ini, solusi dari pergumulan eksistensi diri kita, hati kita tadi masalahnya apa? Melalui ketaatan. Jadi taat itu enggak buruk ya, tapi kalau ketaatan itu dijadikan sebagai upaya ini untuk kita, hati kita dipuaskan ya, melalui ketaatan kita, usaha kita sendiri, ini yang bahaya. Dan ini yang terjadi ketika Tuhan menggambarkan ya tentang doa dari orang Farisi. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ini yang jadi masalah. Dari cara hidup yang pertama, yang nampak beragama tapi moralistik sekali. Karena pada akhirnya kejatuhannya selalu sama. Bahkan di kehidupan kita saat ini. Itu cenderung menganggap dirinya benar. Ingin selalu dibenarkan.
ya kan? Gak suka kalau disalahin. Dan memandang rendah semua orang lain. Dan Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ya udah ini ya tadi ya. Kita next. Nah, di ayat 11 sampai dengan yang ke-12, inilah cara hidup yang tergambar melalui isi doa. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Dia lihat ada pemungut cukai, gak kayak dia. "Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Ada yang aneh gak Bapak Ibu ya? Dia mengawalinya dengan apa? Mengucap syukur ya. Orang Farisi itu berdiri dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bukankah ini aneh? Mengucap syukur itu kan sama dengan berterima kasih kan. Kita udah mendapat kebaikan. Tapi ya kemudian selanjutnya yang diomongin itu tentang diri sendiri. Aku, itu aja yang diomong. Ini yang bahaya ya. Jadi kalau misalkan saya, misalkan Bung Nabas nih, dia baik ke saya. Dia tolong saya waktu saya kesulitan, saya nggak bisa ada yang tolong lagi. Terus saya datang ke Nabas, "Bro, thank you so much. Gue emang hebat sih. Gue kemarin tuh gini-gini, itu gue hebat." Aneh gak ya? Kira-kira gimana Nabas ngelihat ini orang terima kasih, bersyukur, tapi kok malah ngomongin aku, dan aku. Ini juga yang saya pikir mungkin saya juga dulu ya, dan harus terus dijaga hatinya. Seringkali ketika kesaksian, mungkin kita awali bahkan dengan bersyukur pada Tuhan. Tuhan tuh baik dan lain sebagainya. Tapi kemudian yang diomongin tentang aku gini, aku gitu. Bahkan di tengah bahasa yang paling bagus sekalipun mungkin tersirat ya. Tuh lihat kan, aku ngalamin ini loh sama Tuhan, ada kebanggaan. Aku loh ngalamin mujizat, aku ini berarti disayang Tuhan, jadi sombong. Kemudian kita lihat ya di ayat yang tadi ini, ternyata ini yang sulit ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan orang pemungut cukai, itu kan mengaku dosanya, kita tahu nanti. Tapi kenapa orang Farisi ini jadi sulit? Ya. Tadi Bapak Ibu Saudara-saudari kita kan ngaku dosa ya, kita doa pengakuan dosa. Makanya saya juga katakan bahwa jangan cuma hanya perbuatan-perbuatan kita yang kita pikirkan, tapi gali, bawa hati kita ke hadapan Tuhan. Ini loh Tuhan, penyebab aku nih gini, ini hatiku nih yang rusak, hatiku nih yang korup. Gitu. Jadi sulit mengaku dosa karena kita selalu pakai standar moral di cara hidup yang pertama. Jadi kita selalu menyasar bentuk-bentuk dosa, bukan menyasar kepada hati. Ya, jadi pada akhirnya gini, kita ngaku dosa, Tuhan kalau kita menyasar ke bentuk-bentuknya ya, Tuhan aku nyolong kemarin dikit gitu uang dari kantor misalkan. Atau ya aku jahat sih sama pasanganku. Tapi Tuhan ya itu gak seberapa lah dibanding si temanku itu loh. Dia malah begini-begini, dia malah begitu. Mungkin kita gak ngomong ke Tuhan ya, tapi ada di hati kita bisa begitu. Kita rasa bahwa enggak lah, enggak terlalu jahat lah. Dan kita merasa akhirnya kita membenarkan diri di dalamnya kan. Ya Tuhan ngertilah. Gitu. Dan juga merasa baik melalui pencapaian moral dan merasa baik bahkan ketika ada orang lain yang tidak baik. Orang yang berdosa, bersalah justru membuat kita merasa feeling better. Ini kan jahat ya. Dikatakan di sini aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, bukan pemungut cukai ini. Bahkan melakukan lebih di hadapan Tuhan. Aku berpuasa 2 kali seminggu, itu lebih daripada yang ditentukan pada masa itu. Aku memberikan 1/10 dari segala hasil penghasilanku. Hati-hati, Bapak Ibu Saudara-saudari, motivasi hati agamawi dalam diri kita yang tertanam. Jadi di mulut, di bibir itu kita bilang, aku melakukan lebih daripada orang lain nih. Aku merasa better, aku merasa aman, aku merasa oke. Aku melakukan semua, kalau ditanya kenapa? Demi menyenangkan Tuhan. Itu di mulut. Jangan berhenti di situ, gali hati kita. Di hati kita ada pergumulan eksistensi tadi. Mungkin kita minta diterima,
Mungkin kita minta dibenarkan, dihargai, dikasihi. Nah, kemudian kita uji hati kita Bapak Ibu. Apakah hati kita terganggu ketika semua itu kemudian kita nggak dapat? Ketika kita pelayanan, ketika kita udah melakukan yang terbaik di rumah, ketika kita udah menjadi teladan di kantor, kita karyawan yang pulang paling akhir ya, kita udah. Tapi kemudian kita merasa, kita menemukan ada orang yang nggak menerima kita, yang nggak ada alasannya, kadang nggak suka aja gitu. Apakah hati kita terganggu? Kemudian kita pingin selalu dibenarkan nggak? Kalau orang lain menganggap kita kurang benar, salah ya, apakah hati kita kemudian terganggu di rumah misalkan? Pasangan kita kemudian ya selalu nyala-nyalain kita, apakah hati kita terganggu? Kemudian kita mungkin perlu selalu dihargai gitu. Di dalam pelayanan juga terjadi ketika kita ngerasa udah susah-susah nih, tapi kok dikritik terus, tapi kok enggak ada orang yang puji, enggak ada yang appreciate. Kita mulai merasa tidak dihargai. Kalau hati kita terganggu, hati-hati berarti kita masih mencari penghargaan itu. Hati kita masih haus. Atau kita perlu merasa terus dikasihi. Ya, kalau kita enggak mendapati itu dan kita cari terus, ya, dan hati kita menjadi marah, kita jadi kepahitan, berarti kita yang tadi terlepas dari Injil dan kita sedang melakukan upaya kita sendiri untuk dapat semuanya ini nih. Bahkan melalui pelayanan kita. Dan cara hidup yang pertama itu sangat self-centered, jadi semuanya tentang aku. Tentang aku. Ini berat Bapak Ibu Saudara-saudari, yakin mau hidup dengan cara ini terus? Karena siapa yang sanggup sebetulnya? Siapa yang akan selalu excellent? Siapa yang akan selalu sempurna, gak pernah punya dosa, gak pernah melanggar dan gak pernah jatuh. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya ya. Ya Allah, aku mengucap syukur padamu karena aku dan lain sebagainya tadi, kita ingat. Nah, ini semua adalah gambaran waktu dia sedang berhasil lakukan itu semua. Dan kelemahan dari cara hidup yang pertama ini, waktu kita berhasil, kita taat, kita saleh, kita jadi sombong. Yang muncul di hati kita adalah pride, kesombongan. Tapi yang terjadi adalah ketika kita kemudian gagal dan gagal lagi, yang itu yang sulit kita akui, kita mau selalu jadi orang benar kan, itu yang membuat kita sulit mengakui dosa kita. Kenapa kita sulit mengakui dosa kita? Bahkan di hadapan sesama juga. Karena waktu gagal yang muncul di hati kita adalah fear, takut. Iya ya, aku gak sempurna nih, aku kurang nih. Aku udah pengen berikan lebih Tuhan, udah janji sama Tuhan, aku tidak tepati janjiku, bagaimana nih? Jadi kita hanya terus jadi sombong, atau jadi ketakutan, atau sombong, atau takut, terus saja begitu. Itu cara hidup yang pertama. Kita lihat cara hidup yang kedua. Cara hidup yang kedua ini disebut antinomian, gak perlu dihafalin, ini susah. Antinomian, saya juga sering lupa. Antinomian apa sih? Antinomian itu hidup bebas intinya. Dia nggak kayak yang pertama ya. Yang pertama itu melalui ketaatan. Cara kedua untuk mendapatkan kepuasan hati adalah melalui kebebasan. Jadi solusi dari pergumulan eksistensi dirinya adalah kebebasan, yang tadi ketaatan. Ini mengingatkan kita ya Bapak Ibu ya, tentang kisah anak bungsu dan anak sulung yang hilang. Ya sama-sama nih, ada juga penggambaran orang Farisi dan pemungut cukai. Kedua-duanya sama, yang satu mewakili ketaatan, anak sulung ya. Dia taat kepada bapaknya, tapi sebetulnya yang dipikirannya adalah dirinya kan, hartanya juga. Beda dengan anak bungsu, dia pakai pilih jalan ketaatan untuk memperoleh harta bapaknya. Makanya dia marah waktu hartanya diberikan lagi kepada adik bungsunya yang datang. Sama juga seperti orang Farisi. Dan yang kedua juga menggambarkan ya, ternyata cara hidup yang kedua itu juga sama, self-centered juga. Yang kedua lebih-lebih terlihat ya. Anak bungsu yang hilang, kemudian orang pemungut cukai itu kan kemudian memakai caranya sendiri. Dia ingin harta bapaknya, dia foya-foya. Pemungut cukai juga memilih caranya sendiri untuk memuaskan hati dan pergumulan eksistensinya. Ini pun Bapak Ibu tidak menjadi solusi. Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak orang, mungkin kita itu terus terayun-ayun dari cara hidup pertama ya.
Jadi cara hidup yang pertama, terus yang kedua. Jadi kalau kita lagi sedang on fire gitu, kita berusaha, kita hidup taat dan lain sebagainya. Tapi capek sebetulnya, karena kita lepas dari Injil, kita nggak motivasi kita bukan keindahan Injil yang harus memang terus menerus kita alami. Akhirnya kita kekeringan rohani. Kita capek, lelah, nggak kemana-mana, nggak bertumbuh. Kita hanya nampak baik-baik saja, tapi hati kita kering. Dan cara hidup yang kedua juga, kita lari dari Tuhan mungkin ya, kita ada satu saat kita hidup di dua dunia. Satu kita bisa terlihat taat, di lain waktu kita bisa sembunyi-sembunyi lari dari Tuhan, kita lakukan dosa-dosa favorit kita. Dan cara hidup demikian yang terombang-ambing ini membuat kita lelah. Saudara-saudari yang terkasih, saya rindu kita semua belajar untuk masuk ke cara hidup yang ketiga, yaitu menghidupi Injil. Ini tantangan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita bisa bertumbuh dalam keindahan Injil itu. Di Lukas 18:13 selanjutnya kita tahu bahwa tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, dia menunduk, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudari, pemungut cukai dibenarkan bukan karena melakukan kebenaran, ya boro-boro dia lakukan kebenaran. Justru dia lagi datang, hancur hatinya, dia ngaku dia nggak benar dan berdosa. Tim Keller berkata begini, the irony of the gospel, ironisnya dari Injil itu, is that the only way to be worthy of it is to admit you are completely unworthy of it. Jadi ironisnya Injil adalah ketika justru kita layak kemudian merasakan dan mengalami Injil, ketika kita mengakui kita sama sekali nggak layak menerima Injil. Ketika pemungut cukai ini berkata, "Tuhan, kasihanilah aku." Ini secara sengaja Tuhan Yesus tidak memakai bahasa asli, katanya biasanya eleos, kasihani aku. Dia memilih kata ini, hilasterion, yang lebih tepat diterjemahkan atone for my sins, tebus aku dari dosaku. Dan Tuhan Yesus dengan sengaja ingin kita juga berkata demikian pada Tuhan. Mazmur 51 ayat 18 sampai 19. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Daud tahu bahwa Tuhan, seringkali orang Israel bawa korban sembelihan supaya dia diampuni dosanya, tapi dia nggak bawa hatinya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ini Bapak Ibu. Kenapa kita nggak menjadikan repentance atau pertobatan itu sebagai gaya hidup kita? Itulah caranya menghidupi Injil. Karena Injil, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak perlu lagi bawa-bawa korban sembelihan kita. Kita mungkin ke gereja nggak bawa domba disembelih, ngeri juga ya. Tapi mungkin kita bawa hal yang lain sebagai korban sembelihan kita. Kita membawa hal-hal kebaikan kita, kesalehan kita dan lain sebagainya. Dan untuk dapat perkenanan Tuhan, pengampunan Tuhan. Kita nggak perlu lakukan itu karena Kristus sendiri telah membayar lunas harganya. Ia sendiri yang disembelih. Jadi hal ini membuat kita menghidupi Injil sekali lagi. Apa itu? Yaitu bukan lagi tentang aku tetapi tentang Kristus. Bukan lagi tentang aku tetapi tentang Kristus. Karena Injil, pergumulan eksistensi kita itu dipuaskan Bapak Ibu.
Ketika kita bicara tentang aku dan aku lagi, yang terjadi adalah masalah ini. Kita butuh diterima, dibenarkan, berharga. Kita butuh dikasihi terus menerus. Dan itu jadi beban bukan dalam hidup kita. Ketika kita gagal, kita nggak dapat penerimaan. Waktu kita nggak diterima, ada orang yang nggak suka sama kita terganggu. Kita berpikir, aku kurang apa ya? Aku yang jadi masalah aku. Dan berat. Tapi ingat, kita menghidupi Injil, kita selalu ingat bahwa Kristus ditolak. Dia ditolak oleh kita, ciptaannya sendiri. Supaya kita kemudian bisa diterima Tuhan. Ketika kita merasa perlu selalu dibenarkan, kita selalu gak terima kalau ada orang yang menyalahkan. Ingat bahwa Kristus yang tidak mengenal dosa, yang tidak salah, dipersalahkan. Supaya kita mendapatkan kepuasan. Kita dibenarkan di dalam Kristus. Ketika kita merasa kita gak berharga, kita gagal, kita jatuh lagi. Kristus yang mulia menjadi hina supaya kita ini yang gak berharga, jadi berharga di matanya. For no reason, tanpa alasan, dia benar-benar menganggap kita berharga. Dan ketika kita rasa kita kurang dikasih, Bapak Ibu. Kristus yang tidak bersalah, dia dihukum supaya kita dapat dikasih olehnya. Kita punya relasi kasih dengan Tuhan dan Christ alone is enough for me. Tuhan sendiri itu cukup bagiku. Aku gak lagi perlu mengejar, melakukan lebih untuk memperoleh rasa dikasihi. Bapak Ibu saudara-saudari, moralitas agama itu menekankan. Motivasi itu didasari pada rasa takut dan rasa tidak aman, ya kan? Selalu rasa kurang melakukan untuk Tuhan. Tetapi Injil mengajarkan motivasi kita didasarkan pada sukacita yang melimpah dari hati kita yang dilimpahi kasih Tuhan dan rasa syukur, dan ini adalah penggerak terbesar terkuat. Kita bisa jauh lebih saleh, bukan karena kita takut dihukum, tapi karena kita tahu kita dikasihi Tuhan, dan itu kekuatan yang luar biasa. Moralitas agama menekankan identitas saya dan rasa kelayakan diri saya didasarkan pada seberapa keras saya bekerja atau seberapa baik moralitas saya. Jadi saya memandang rendah mereka yang menurut saya malas atau tidak bermoral. Tetapi Injil mencelikkan kita. Identitas dan rasa kelayakan diri saya berpusat pada pribadi yang telah mati untuk saya. Saya diselamatkan sepenuhnya oleh anugerah. Jadi saya tidak bisa memandang rendah mereka yang percaya atau mempraktikkan sesuatu yang berbeda dari saya. Saya ada sebagaimana sekarang semata-mata hanya oleh karena kasih karunia. Terakhir, moralitas agama juga menekankan cara saya memandang diri saya sendiri berayun di antara dua kutub tadi kita bahas. Jika saya merasa sebagai orang baik, saya merasa percaya diri, tapi sulit bersimpati, berempati pada mereka yang sedang gagal berdosa, yang salah. Tetapi jika saya gagal hidup menurut standar tersebut, saya merasa diri kecil dan tidak percaya diri. Tetapi Injil, saudara-saudari, mengajarkan dan menyadarkan kita. Cara saya memandang diri tidak didasarkan pada pencapaian moral. Dalam Kristus saya adalah simul justus et peccator. Terus menerus berdosa dan terhilang. Tetapi saya terus menerus juga diterima di dalam Kristus. Saya sangat berdosa sehingga Kristus harus mati untuk saya. Tetapi saya sangat dikasihi hingga Yesus rela mati untuk saya. Hal ini membuat saya tidak bisa sombong karena saya tahu saya berdosa dan tidak layak. Tetapi juga membuat saya tidak bisa rendah diri karena Tuhan begitu mengasihi saya. Solusi bagi pergumulan eksistensi diri dan hati kita, bagi saudara-saudari. Religion says earn your life. Ya. Jadi cara hidup pertama itu mengatakan raih hidupmu dengan ketaatan agama, moralistik tadi. Secular society says create your life. Cara hidup kedua, ciptakan hidupmu sebebas yang kau ingini. Tetapi Yesus berkata, my life for your life. Cara hidup yang ketiga, menghidupi perkataan Yesus. Yesus berkata, kuserahkan hidupku demi hidupmu.
Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami boleh merasakan Injil terus-menerus Tuhan. Kiranya kami tidak terlepas dari keindahan Injil Tuhan yang menjadi pemuas hati kami Tuhan. Kami mungkin tanpa sadar kami melakukan dengan kekuatan kami sendiri untuk terus mendapatkan lebih dan menjadi lebih. Itu semua karena kami butuh Tuhan dikasih, diterima, dihargai. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang kemudian memberikan hidup-Mu untuk kami. Sehingga kami dalam hidup kami boleh terus-menerus memandang hati kami, membawa hati kami yang hancur ini terus-menerus pada Tuhan. Dan kami percaya bahwa pengampunan-Mu itu kekal. Engkau menyediakan pengampunan di masa lalu, masa kini, dan bahkan di masa depan. Dan itu menjadi jaminan kami hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Tuhan berkati kami, jemaat-Mu, supaya kami semua boleh terus belajar. Kami bersabar Tuhan, terus kami boleh melihat keindahan Injil Tuhan. Belajar tidak hanya mencari nasihat baik, tapi kami terus boleh mencari kabar baik itu. Terus boleh masuk ke hati kami, hari lepas hari. Sehingga kami boleh makin bertumbuh, berpusatkan kepada Injil Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.